Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah anak-anak kami semuanya khusus kelas 10. Di sini Ibu ingatkan agar tetap membuat grup WA seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya. Baiklah anak-anak kami, coba dengarkan, simak dan pahami. Minggu yang lewat materi kita adalah mengoperasikan sistem operasi berbasis teks. Pada sistem operasi berbasis teks, semua perintah-perintahnya harus kita ketikkan. Alat input yang kita gunakan hanya keyboard saja. Di dalam DOS itu terdapat dua perintah, yaitu perintah internal dan perintah eksternal. Perintah internal tentunya ada dia dir. Dir itu berfungsi untuk melihat isi file. Kemudian yang kedua di situ ada copy. Copy itu berfungsi untuk menyalin file dari suatu removable ke dalam removable lainnya. Yang ketiga ada delete. Delete itu berfungsi untuk menghapus. Yang keempat ada dia move. Move itu berfungsi untuk memindahkan file dari suatu removable disk ke dalam removable disk lainnya. Kemudian yang kelima ada CLS. CLS itu singkatan dari clear screen. Berfungsi untuk membersihkan layar dari perintah dan output perintah. Kemudian ada lagi rename. Rename itu berfungsi untuk mengubah nama file. Sedangkan contoh perintah eksternal ada di situ format, kemudian ada lagi di copy, ada check disk, ada tree. Sekarang materi yang akan Ibu bawakan di sini adalah mengoperasikan sistem operasi berbasis GUI. GUI ini singkatan dari Graphical User Interface. Tujuan pembelajaran kita di sini, yang pertama di situ menggunakan perangkat masukan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menggunakan mouse untuk melakukan perintah pengolahan file dan folder dan melakukan pengaturan tampilan kerja. Yang ketiga, menjelaskan cara menginstal printer dan scanner. Kemudian yang keempat, menjelaskan dan melakukan prosedur shutdown. Shutdown ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari juga dia pada sistem operasi berbasis teks. Tetapi pada sistem operasi berbasis teks, sesudah muncul dia simbol prompt, maka kita ketikkan di situ logout. Karena semua perintah-perintah yang terdapat pada sistem operasi berbasis teks harus diketikkan. Kemudian Ibu lanjutkan pengenalan sistem operasi berbasis GUI. Sistem operasi berbasis GUI adalah sistem operasi yang dijalankan melalui tatap muka dalam bentuk grafis. Penggunaan sistem operasi berbasis GUI diberikan kemudahan dalam melakukan proses input-output karena sistem operasi ini memberikan berbagai jendela aplikasi dalam bentuk grafis tanpa harus selalu mengetikkan perintah-perintah. Kalau tadi pada sistem operasi berbasis teks, semua perintah-perintahnya harus kita ketikkan. Dan contoh alat input yang kita pergunakan di situ hanya keyboard saja. Ada 3 jenis sistem operasi berbasis GUI yang sering digunakan, yaitu ada di Macintosh, ada Linux, dan Windows. Sistem operasi yang kita bahas di sini adalah Windows 7. Windows adalah sistem operasi berbasis GUI yang dibuat atau diproduksi oleh Microsoft. Hampir setiap komputer di dunia ini menggunakan sistem operasi Windows. Hal ini dikarenakan Windows sangat mudah untuk dioperasikan. Lanjut ke B, menggunakan perangkat masukan pada sistem operasi berbasis GUI. Pada bahasanya, mengenai sistem operasi berbasis teks, semua perintah diketikkan dalam bentuk teks. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat masukan yang paling penting pada sistem operasi tersebut adalah keyboard. Pada sistem operasi berbasis GUI, perangkat masukan yang paling sering digunakan adalah mouse, walaupun keyboard juga masih tetap digunakan. Perangkat masukan yang paling penting pada sistem operasi berbasis GUI, tadi kata Ibu ada dia dua, ada keyboard, ada mouse. Kalau pada sistem operasi berbasis teks, hanya satu dia keyboard saja, karena semua perintah-perintah pada sistem operasi berbasis teks harus diketikkan. Yang kita bahas contoh alat input yang kita pergunakan pada sistem operasi berbasis GUI, yang pertama ada dia keyboard. Pada sistem operasi berbasis GUI, keyboard juga dipakai untuk memasukkan perintah ke dalam komputer.
Perintah tidak diketikkan tetapi dimasukkan dengan menekan tombol atau menggunakan kombinasi tombol. Tombol-tombol keyboard dapat dikelompokkan seperti tabel, bisa kita lihat tabelnya. Yang pertama ada di situ tombol modifikasi. Tombol modifikasi terdiri dari 3. Yang pertama ada dia kontrol, yang kedua shift, yang ketiga ada dia ALT atau alternatif. Ketiga tombol ini tidak ada fungsinya apabila tidak kita kombinasikan dengan tombol lain. Contoh, Ibu tekan saja kontrol, atau Ibu tekan dia shift, atau Ibu tekan dia ALT, maka fungsinya tidak ada, perubahan tidak ada. Tetapi apabila Ibu kombinasikan dia dengan tombol lain, contoh Ibu tekan dia kontrol A, itu nanti akan ada fungsinya. Kontrol A itu berfungsi untuk memblok secara keseluruhan. Apabila kamu ingin memblok secara keseluruhan dengan menggunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard, maka tekan dia kontrol A. Kemudian ada lagi kontrol B. Kontrol B itu singkatan dari bold. Kontrol B itu berfungsi untuk mempertebal teks. Ada kontrol I itu singkatan italic, berfungsi untuk memiringkan teks. Ada lagi kontrol U itu adalah singkatan dari underline, berfungsi untuk menggarisbawahi teks. Jadi apabila kamu nanti ingin mempertebal teks, contoh pada judul, Ibu suruh kamu pertebal, kemudian teksnya dimiringkan, sekaligus mempunyai garis bawah, maka bisa kamu gunakan dia 3 tombol tersebut sekaligus. Yang pertama blok dia judul, baru tekan dia kontrol B, tekan kontrol I, baru tekan kontrol U. Sekarang hasil yang kamu blok pada judul, teksnya sudah dipertebal, kemudian teksnya di situ miring dan mempunyai garis bawah. Ada lagi nanti kita buat di situ kontrol L. L itu singkatan dari left. Left itu adalah rata kiri. Apabila kamu ingin merata kirikan teks, maka gunakan dia kontrol L. Ada kontrol E. Kontrol E itu center, berfungsi untuk mengetengahkan teks. Ada kontrol R. Kontrol R itu adalah singkatan dari right, berfungsi untuk merata kanankan teks. Kemudian ada lagi kontrol J. J itu adalah just type, berfungsi untuk merata kiri kanankan teks. Karena sudah sama kita ketahui, alignment atau perataan teks itu ada 4, ada rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan, ada rata kiri kanan. Bisa juga kita gunakan nanti icon-icon, ada nanti icon left, ada icon center, ada icon right, ada icon just type. Tetapi kebetulan untuk materi kita di sini mengenai keyboard, jadinya kita pergunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Ada lagi nanti di situ kontrol C. Kontrol C itu berfungsi untuk memperbanyak atau menggandakan atau menyalin. Kemudian ada lagi di situ kontrol S. Kontrol S itu berfungsi untuk menyimpan. Kemudian ada lagi di situ kontrol Z, yaitu itu adalah undo. Kemudian ada lagi di situ kontrol X. Kontrol X itu berfungsi untuk memindahkan atau bisa juga dikatakan dia dengan cut. Begitu juga dengan tombol modifikasi yang kedua ada dia shift. Shift ini juga tidak ada fungsinya apabila tidak kita kombinasikan dengan tombol lain. Contoh Ibu tekan dia shift, baru Ibu tekan dia huruf A, maka A yang tercetak dia pada monitor hurufnya di situ kapital. Ibu tekan lagi shift, Ibu tekan huruf B, maka B yang tercetak di situ adalah B-nya kapital. Begitu juga dengan seterusnya. Apabila kita ingin membuat huruf besar, cuma satu saja di awal huruf, maka caps lock tidak perlu kita hidupkan. Cukup tekan dia tombol shift, baru tekan huruf yang kamu inginkan. Tetapi apabila nanti kamu ingin membuat huruf besar semua, maka baru kita gunakan dia tombol caps lock. Begitu juga dengan ALT. ALT ini juga tidak ada fungsinya apabila tidak dikombinasikan dengan tombol lain. Ibu lanjutkan yang kedua tombol pengunci. Tombol pengunci ada dia caps lock, ada numlock, ada dia scroll lock. Caps lock ini apabila kita tekan satu kali, lampu indikatornya menyala, kemudian kita melakukan pengetikan, maka teks yang muncul di monitor itu adalah huruf kapital semua. Kemudian kita tekan satu kali lagi, lampu indikatornya mati. Maka apabila kita ingin melakukan pengetikan, teks yang muncul di situ adalah huruf kecil. Ada lagi numlock, begitu juga dengan scroll lock. Yang ketiga, tombol navigasi. Ada dia up, ada down, ada right, ada left, ada back up, ada back down, ada home, ada dia end. Up itu berfungsi untuk memindahkan kursor ke awal.
down itu ke bawah, up itu berfungsi untuk memindahkan kursor ke atas, down itu memindahkan kursor ke bawah, right itu memindahkan kursor ke kiri, ke kanan, left itu ke kiri, kemudian pack up memindahkan kursor satu layar ke atas, sedangkan pack down berfungsi untuk memindahkan kursor satu layar ke bawah. Home ke awal baris, end ke akhir baris. Ada lagi tombol edit. Tombol edit terdiri dari yang pertama ada dia enter, yang kedua ada backspace, yang ketiga ada insert, yang keempat ada delete. Yang kelima ada dia tab, kemudian yang keenam ada di situ spacebar. Enter di sini bisa juga dia membuat garis baru atau bisa juga dia di sini mengokekan. Ada dia backspace, ada dia delete. Sebenarnya fungsi backspace dengan delete ini berfungsi sama-sama untuk menghapus, tetapi ada perbedaannya. Backspace menghapus satu karakter ke kiri kursor, sedangkan delete menghapus satu karakter ke kanan kursor. Apabila kita melakukan kesalahan ingin menghapus satu karakter ke kiri kursor, maka kita tekan dia tombol backspace. Kebalikannya, apabila kita melakukan kesalahan ingin menghapus satu karakter ke kanan kursor, maka kita tekan dia tombol delete. Kemudian apabila kita melakukan kesalahan yang akan kita hapus di situ, contohnya ada satu halaman. Apabila kita gunakan tombol backspace dengan tombol delete, maka dia akan memakan waktu yang agak lama. Cara yang paling efisien, blok dulu semua teks yang akan dihapus, baru tekan dia tombol delete. Kemudian ada lagi tombol tab. Tab itu sama juga dengan melompat. Tab ini berfungsi untuk membuat alinea atau paragraf atau tulisan yang menjorok ke dalam. Kemudian ada lagi spasibar. Spasibar ini berfungsi untuk memberikan jarak antar huruf atau jarak antar kata. Selanjutnya, tombol ketik. Tombol ketik itu semua tombol yang belum disebutkan. Ada dia di situ huruf A sampai Z, ada dia angka 0 sampai 9, ada dia tanda baca, baik dia titik, koma, tanda tanya, tanda seru, begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian bisa kita perhatikan lagi di sini ada dia tabel yang kedua. Di sini ada beberapa fungsi kombinasi tombol pada keyboard. Tadi ada tombol modifikasi, ada kontrol, ada shift, ada ALT. ALT itu shift dan kontrol itu tidak ada fungsinya tadi kata Ibu, apabila tidak dikombinasikan dengan tombol lain. Perhatikan di sini alternatif plus F4 itu berfungsi sebagai jalan pintas atau shortcut untuk menutup program aplikasi yang sedang aktif. Kemudian ada lagi di sini kontrol alternatif tambah del. Ketiga tombol ini harus kita tekan dia secara bersama-sama. Tekan kontrol jangan dilepas, tekan lagi ALT jangan dilepas, begitu juga dengan del. Itu berfungsi untuk menampilkan test manager. Ada lagi tombol F1, berfungsi untuk menampilkan menu bantuan. Ada escape, berfungsi untuk membatalkan pelaksanaan perintah. Kemudian arah, ada arah di situ 4, tanda panahnya itu ada ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Kalau kita gunakan dia tanda panah ke atas, berfungsi untuk memindahkan kursor satu baris ke atas, tanda panah ke bawah, memindahkan kursor satu baris ke bawah, kemudian kita tekan dia tombol tanda panah ke kiri, memindahkan satu kursor ke kiri, kemudian kita gunakan tanda panah ke kanan, memindahkan satu kursor ke kanan. Karena sudah sama-sama kita ketahui arah atau tanda panah itu ada 4. Ada lagi tombol enter. Tombol enter ini berfungsi untuk mengeksekusi perintah. Bisa juga dia untuk membuat baris baru. Ada tombol delete. Tombol delete tadi sudah kita bahas. Berfungsi untuk menghapus huruf yang ada di sebelah kanan kursor. Kemudian ada dia home. Berfungsi untuk memindahkan kursor ke awal baris. Ada lagi in. Ini tuh berfungsi untuk memindahkan kursor ke akhir baris. Contoh alat input yang kedua, mouse. Mouse adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan pointer. Di sini terdapat beberapa operasi yang sebaiknya kita ketahui. Yang pertama ada dia klik kiri.
Klik kiri ini digunakan untuk mengaktifkan atau memilih suatu objek, baik dia desktop, aplikasi, icon, file, direktori, dan text bar. Ada lagi klik kanan. Klik kanan ini digunakan untuk menampilkan menu dari suatu objek. Itu juga sama, baik dia desktop, aplikasi, icon, file, direktori, dan text bar. Kemudian C-nya ada double klik. Double klik atau disebut juga dengan klik ganda atau klik 2 kali, yaitu menekan tombol kiri mouse sebanyak 2 kali, yaitu menekan tombol kiri mouse sebanyak 2 kali dengan cepat tanpa menggeser mouse. Kemudian ada lagi di situ drag dan drop. Drag dan drop menggeser dan meletakkan, yaitu menekan tombol kiri mouse pada ikon dengan tetap menekan tombol mouse, geser pointer dan letakkan posisi yang diinginkan, kemudian lepaskan. Biasanya drag dan drop ini bisa kita buat dia ke dalam permainan atau ke dalam game. Ada dia game solitaire. Mungkin anak-anak kami tahu dia game solitaire ini. Di situ nanti apabila kita buka dia kartunya atau gambarnya, kita ingin memindahkan, maka yang kita gunakan di situ adalah drag and drop, yaitu menggeser dan meletakkan.